Halo, assalamualaikum. Maria di sini. Di video ini, saya akan membahas tentang tugas akhir mata kuliah microcontroller, yaitu sistem absensi berbasis ESP8266 dan IoT. Dalam dunia industri, bagian manajemen kemanusiaan sangat penting sehingga saya memutuskan untuk membuat otomasi di bidang ini. Yang pertama adalah modul microcontroller ESP8266 Lolin versi 3. Kemudian ada modul RFID RC522, lalu ada modul LCD 16x2 yang sudah terpasang modul I2C di belakangnya. Kemudian ada PCB bolong, spacer, dan juga buzzer 5V. Dan juga ada pinhead cowok cewek atau male female. Dan yang terakhir ada casing. Saya menggunakan project box ukuran paling kecil yang sudah di custom dengan akrilik bening. Yang pertama, siapkan PCB, buzzer, dan pinhead. Kemudian ini adalah skematik rangkaiannya. Ini adalah rangkaian yang sudah disolder dan sudah jadi. Kemudian pasang modul ESP8266 pada PCB yang baru saja kita buat. Dan rangkaian PCB kita pun sudah jadi. Selanjutnya, kita akan melakukan mounting PCB pada bagian belakang casing dengan menggunakan spacer. Siapkan 4 buah mur ukuran M3, kemudian pasang di keempat sisinya. Dan rangkaian belakang casing pun sudah jadi. Siapkan modul LCD, pasangkan kabel pada setiap pinnya. Lakukan hal yang serupa pada modul RFID. Selanjutnya, ambil casing bagian depan, pasang LCD pada casing bagian depan menggunakan spacer. Kemudian kencangkan menggunakan baut. Siapkan modul RFID dan menggunakan double foam tape tempelkan pada bagian atas casing. Lalu hubungkan kabel-kabel modul dengan pin-pin pada ESP8266 sesuai dengan wiring yang telah diberikan.
Siapkan kabel micro USB, hubungkan dengan microcontroller ESP8266. Kabel ini berfungsi sebagai power dari rangkaian ini. Pasang baut pada lubang setiap casing, dan alat ini pun sudah jadi, tinggal mencolokkannya ke USB 5V sebagai catu daya. Masuk ke bagian coding. Di sini kita menggunakan 6 buah library yang akan kita gunakan. Library yang pertama adalah ESP8266 HTTP Clients. Kedua Arduino JSON. Ketiga modul LCD. Keempat modul Wi-Fi, kelima modul SPI, dan yang terakhir modul RFID. Selanjutnya bagian untuk mendefinisikan variabel dan pin-pin yang digunakan. Dilanjutkan dengan menginisialisasikan fungsi yang ada pada library RFID dan LCD. Kemudian ini adalah setting untuk terhubung ke jaringan Wi-Fi, mulai dari SSID dan password, dan ini adalah host lokal servernya. Selanjutnya hampir sama dengan cara Node MCU untuk terhubung ke Wi-Fi, dan kita setting pinnya input output. Selanjutnya fungsi RFID membaca kartu, dan ini adalah bagian untuk membaca hex kode dari kartunya, dan juga ini bagian untuk membuat URL agar bisa terhubung dengan API yang ada pada webnya. Bagian Arduino JSON yang berfungsi agar Node MCU bisa mendapatkan respon dari web API dan dapat menampilkan status dari kartunya pada LCD. Dan di akhir program ada fungsi buzz beep agar buzzer dapat berbunyi, dan juga fungsi custom icon pada LCD. Di sini saya mempunyai 2 buah kartu. Satu kartu sudah terisi oleh data saya, dan satu lagi masih belum terdaftar pada aplikasi. Selanjutnya pindah ke aplikasi webnya. Username-nya diisi dengan admin dengan password 12345. Maka akan masuk ke halaman admin. Terdapat 4 buah menu shortcut seperti pengguna, kartu baru, absensi, dan pengaturan situs. Di bawahnya ada tabel yang berisi tentang log file apa saja yang telah dilakukan oleh admin. Terdapat fitur print juga yang dapat memprint hari ini, kemarin, 7 hari terakhir. Kita ambil contoh hari ini. Maka dia akan memprint semua kegiatan yang dilakukan admin pada hari itu. Di sini tanggal 15 Juni ya. Kita contoh kedua kemarin, harusnya berubah menjadi tanggal 14 Juni. Pindah ke pengaturan absensi.
Di sini ada jam masuk, jam pulang, dan toleransi keterlambatan. Kita dapat mengaturnya di dalam halaman ini. Sekarang jam 7.49. Jadi kita atur jam 8.00 AM atau jam 8 pagi, dan waktu pulangnya jam 5 sore. Dengan keterlambatan 20 menit, kita klik simpan. Kita akan pindah ke halaman data kartu baru. Data kartu baru adalah tabel yang berisi data-data kartu yang baru pertama kali tap in pada alatnya. Dan di sini tabelnya masih kosong. Selanjutnya kita nyalakan alat kita. Tunggu dia menghubungi ke server. Jika sudah terhubung, maka kita akan menempelkan kartu pada alatnya. Yang pertama, saya akan menempelkan kartu baru di sini. Begitu di tap dan kita refresh halamannya, maka datanya pun akan tersimpan. Dan bila kita mencoba menempelkan kartu tadi lagi, maka kartu tersebut akan tidak tersimpan, dan yang akan tampil pada LC adalah belum terdaftar, hubungi admin. Selanjutnya, untuk mendaftarkannya kita klik icon plus, masukkan data-data sesuai data profilnya. Masukkan tanggal lahir, jabatan, serta foto bila diinginkan. Klik simpan, maka semua datanya pun akan tersimpan. Nah, jika kita men-tap kartu yang sudah berisi data atau sudah di-save datanya, begitu kita tempelkan, maka datanya akan masuk. Sesuai dengan tanggal hari ini 15 Juni jam 7.51 datanya masuk dengan keterangan absen masuk. Dan jika kita men-tapkannya lagi, maka akan keluar tulisan Anda sudah absen dan data tidak akan terduplikasi. Selanjutnya kita ke pengaturan situs lagi untuk mengatur waktu semisal kita terlambat. Sekarang jam 7.52, kita atur jam 7.30, maka dengan keterlambatan 20 menit seharusnya dia sudah terlambat. Klik simpan. Kita coba lagi tempelkan kartunya. Begitu ditempel, maka akan keluar terlambat dan tidak bisa absen. Berapa kali pun dicoba tetap hasilnya sama. Dan jika kita melihat di tabel absensi pun itu tidak akan masuk. Sekarang kita ubah waktunya sebagai jam pulang. Kita atur jam pulangnya sebagai jam 7.50 AM dan jam pulangnya jam 8 PM atau jam 8 malam. Kita simpan. Sekarang kita akan coba tapkan lagi kartunya. Kita tap, maka DLC akan terus absen keluar tersimpan, dan di database di web aplikasinya juga pun tanggal 15 Juni jam 7.35 dengan keterangan absen keluar pun tersimpan. Dan jika kita mencoba tapkannya lagi pun hasilnya tetap tidak akan ada duplikasi data. Kita atur ulang kembali. Klik simpan. Selanjutnya kita akan mengetap dengan data Agus tadi. Maka absen pun akan tersimpan, absen masuk.
dan semua kartu pun tidak dapat absen lagi karena semua data hari itu sudah tersimpan. Kita lihat Muhammad Agustian, datanya masuk, dan Arya juga masuk lagi absen datanya. Selanjutnya kita terdapat tombol print yang berguna untuk mengeprint seluruh data absen agar bisa menjadi rekrap. Ini data absennya bisa diatur juga seperti tanda log file kemarin. Ini seperti yang kemarin tanggal 14 Juni, 7 hari terakhir, mulai dari tanggal 6, 10 Juni. Semua datanya akan tersimpan di sini. Ada tabel data pengguna, ini semua data-data karyawan atau penggunanya. Jika klik tombol detail, maka semuanya akan ada. Kita juga dapat mengedit datanya. Dan juga menghapus datanya. Di absensi, ada tombol absensi. Dan jika diklik, semua data profilnya akan tersimpan. Mulai dari data-data absennya, rata-rata jam masuknya jam berapa, rata-rata jam pulangnya jam berapa, semua ada di sini. Akun user adalah akun yang bisa masuk ke halaman administrator ini. Saya rasa cukup sekian yang dapat saya jelaskan tentang alat yang saya buat.